Wih, Pak Prabowo dapat warisan dari Pak Jokowi. Warisan apa tuh ya? Guys, ingat nggak Pak Jokowi ngenalin Pak Prabowo sebagai presiden terpilih Indonesia di Gala Dinner World Water Forum 2024 di Bali kemarin? On this good occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. Nah, hal ini ada hubungannya sama warisan yang mau dikasih Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Warisannya bukan emas atau duit ya guys, tapi dalam bentuk proyek strategis nasional atau PSN. Baru-baru ini pemerintah menetapkan 16 proyek strategis nasional baru. Dan kalau di total-total nih, belasan proyek tersebut akan memiliki nilai investasi yang nggak main-main. Sampai 1.200 triliun rupiah lebih. Dan semua proyek tersebut nggak pakai dana APBN. Full swasta. By the way, mungkin dari kalian ada yang belum paham apa sih proyek strategis nasional. Sini gue jelasin. Jadi pada intinya sih, proyek strategis nasional atau PSN itu adalah serangkaian proyek atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau badan usaha. PSN ini punya tujuan super strategis untuk ngeboosting perluasan pembangunan untuk menumbuhkan ekonomi nasional. Salah satu tujuan PSN yang lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan juga untuk membangun daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dengan adanya PSN, kita bisa bikin infrastruktur yang lebih baik, akses layanan yang terjangkau, dan perekonomian lokal yang lebih kuat. Nah, balik lagi, kenapa Pak Jokowi ngenalin Pak Prabowo ke seluruh dunia lewat Gala Dinner WWF 2024 tadi? Selain menjadi bentuk kedewasaan perpolitikannya Pak Jokowi, hal tersebut Pak Jokowi lakukan supaya para investor itu nggak perlu takut dan risau untuk investasi di Indonesia. Dan tentunya pelaksanaan PSN di Indonesia bisa lancar terus tanpa putus. By the way, dari tahun 2016 sampai tahun 2023, Indonesia udah berhasil ngerampungin 190 proyek strategis nasional. Proyeknya ini bukan main-main loh, karena melibatkan segala macam infrastruktur dari bendungan, pelabuhan, jalan tol, sampai bandara dan sektor energi. Menurut data Kemenko Ekonomi, nilai kumulatif PSN yang sudah rampung berada di angka 1.519 triliun, sedangkan ada 77 proyek dan 13 program yang masih dalam tahap konstruksi atau operasi sebagian, yang dinilai kumulatifnya mencapai 2.960 triliun rupiah. Jadi PSN ini bukan main-main ya gengs, ini tuh tentang membangun fondasi untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik, kuat, dan berkelanjutan. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, bukan hanya perekonomian kita yang meningkat, tapi kesempatan kerja akan muncul lebih banyak lagi. Sehingga semua orang di seluruh Indonesia bisa punya kesempatan yang sama. Tapi masih banyak nih pihak yang nyinyirin soal PSN. Ada yang bilang habis-habisin anggaran, pemborosan lah, apalah. Tunggu dulu. Ingat ya, nggak semua PSN itu menggunakan dana APBN. Kayak warisan PSN Pak Jokowi ke Pak Prabowo, di mana ada 16 PSN yang tidak menggunakan APBN sama sekali. Dan nilai investasinya itu sampai 1.200 triliun lebih. Jadi nggak ada tuh cerita-cerita habisin anggaran. Malah PSN ini bikin untung gak sih? Emang susah ya kalau udah benci nggak mau lihat faktanya. Aduh. Contoh salah satu PSN yang jadi perhatian masyarakat adalah kawasan Pantai Indah Kapuk dan Bumi Serpong Damai. Banyak orang yang gak suka sama PSN ini karena satu dan lain hal. Aduh, orang-orang ini asal nyinyir aja, padahal gak tahu PSN-nya di dalam bidang apa dulu. Tapi udah pada ribut-ribut aja. Tenang aja guys, PSN di kedua daerah tersebut tidak ada hubungannya dengan pembangunan perumahan atau apartemen kok. Justru bakal dijadiin lahan pariwisata dan pendidikan yang tentunya bermanfaat buat banyak pihak termasuk menyerap banyak tenaga kerja. Kalau PSN di PIK 2 akan dihandle oleh perusahaan Kawakan, Agung Sedayu Group, dan Salim Group. Ingat gengs, bukan APBN ya. Nah, nanti di situ akan dibangun kawasan pariwisata yang super luas banget sampai 1.700 hektar.
Tempatnya bakalan dinamain Taman Bhinneka. Taman Bhinneka itu bakalan jadi tempat yang eco-friendly dan mengusung keragaman religi dan toleransi di Indonesia. Sedangkan kalau di BSD bakal ada proyek biomedikal, di mana kawasan tersebut akan dibangun tempat untuk pendidikan, riset, dan industri kesehatan. Tuh, lihat kan guys, pastinya proyek PSN ini bakalan ngebuka lapangan kerja dan nyerap tenaga kerja sampai ribuan orang pastinya. Di BSD aja udah jadi perkiraan lebih dari 10.000 orang. Gimana nanti kalau udah dihitung 16 PSN warisan Jokowi ke Prabowo ya? Namun tetap sih pelaksanaan PSN pastinya punya isu-isu strategis yang perlu untuk dibahas. Mulai dari isu pengadaan lahan, tata ruang, perizinan, penyiapan, pembiayaan, juga koordinasi antar stakeholders. Koordinasi ini juga jadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menyebutkan bahwa dukungan semua stakeholder sangat dibutuhkan demi kelancaran penyelesaian proyek strategis nasional. Emang ya guys, proyek strategis nasional itu jadi salah satu program yang gue suka banget. Karena PSN itu bukan sekedar membangun jalan, jembatan, atau bangunan semata. Tapi juga soal membangun masa depan bangsa yang lebih cerah untuk generasi kita dan generasi yang akan datang. Dengan PSN diharapkan tidak ada lagi kesenjangan antar daerah dan semua daerah bisa punya kesempatan yang sama dalam segala bidang. Jadi udah percaya kan sama PSN? Yakin dong Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa eksekusi PSN-nya dengan baik? Coba komen di bawah ya.